Oke, nah saya mau kasih kuncinya dulu ya. Bukan kuncinya dulu, karena kita malam ini fokus di keuangan, tapi teman-teman juga harus ngeh banget tentang marketing. Kunci di marketing itu cuma ini teman-teman. Jadi kalau ada yang ngomong marketing sama dengan sales, sama dengan penjualan, itu tidak salah, tapi itu dangkal gitu ya. Tidak salah bukan berarti benar begitu ya. Gimana ya? Jadi emang kebanyakan kalau apalagi di generasi boomers begitu ya, mereka menyamakan marketing itu dengan penjualan. Kalau eh, barang yang dijual laris, otomatis marketingnya berhasil gitu ya. Nah, tapi kalau kamu kerja di Jakarta atau kerja di well established company di Unilever, Indofood gitu ya, Denon misalnya gitu kan, mereka nggak bilang kalau marketing itu, eh cek cek suara saya masuk, cek Rafli, kedengeran Masuk nggak? Bu, Oh masuk masuk Bu, masuk. aman Bu Jernih. Oke, sip, sip. Nah, mereka nggak bilang kalau marketing itu sama dengan sales. Tapi ini, teman-teman ya, intinya ini. Jadi kalau kamu nanti berencana atau cobalah ya shifting karir kali aja gitu ya. Apalagi kalau mendengar eh, bidang FMCG itu kan lumayan ya teman-teman untuk salary gitu kan. Lumayan tinggi gitu. Nah, apa itu creating value to customer? Jadi um, marketing itu bagaimana menanam, sebenarnya banyak banget ya definisinya kalau kamu baca buku atau apalagi ada tuh buku terbaru marketing 4.0 gitu ya, karangan dari luar tuh, tahu siapa gitu, saya lupa yang nulisnya siapa. Kalau mungkin teman-teman main ke Gramet pernah lihat bukunya begitu ya. Tapi simpelnya ini, creating value to customer, apa yang di create value, value siapa, value produk teman-teman. Makanya kalau orang marketing biasanya apa ya, memetik hasilnya tuh panjang gitu ya. Jadi bukan berbicara kamu memarketingkan produk hari ini, kamu jual hari ini, kamu laku berapa, enggak. Tapi dia punya durability, dia punya waktu. Untuk apa? Untuk bisa dikatakan marketingnya berhasil. Enggak serta-merta ketika tahun ini kamu marketing begitu ya, menjalankan bisnis gitu kan dengan prinsip marketing, terus kemudian tahun ini juga penjualannya naik gitu. Enggak, tapi dia bisa mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan 10 tahun. Dan ketika pertama kali launching gitu ya, Aqua, air mineral tuh kan, bilang air mineral aja Aqua, karena value-nya sudah masuk di dalam benak kita semua. Itulah contoh marketing, teman-teman. Jadi, bagaimana bisa orang zaman dulu mau membeli air? Itu kan sebuah, apa ya istilahnya, sebuah tantangan sendiri untuk produk air minum bisa menjual air. Karena zaman dulu air tuh gratis, free, di banyak gentong banyak begitu ya. Kok ada orang mau beli air, istilahnya gitu. Tapi kemudian bisa. Hari ini teman-teman bahkan kemana-mana butuh air galon gitu ya, air aqua botol yang besar begitu kan. Dan bahkan mungkin di rumah sekarang kalau tanya ibu dan ayahnya per hari, per bulan ngabisin berapa rupiah untuk beli galon doang air minum. Bisa ratusan ribu itu untuk beli air minum doang begitu ya. Nah, intinya teman-teman kalau ngomongin pemasaran, ngomongin marketing, itu membuat sebuah value. Ingat ya, kata kuncinya di value. Value produk untuk si customer jelas gitu ya, yang bisa menguntungkan si bisnis begitu. Jadi, makanya nanti dalam BMC, value proposition yang pertama itu VP, itu sangat penting dan menjadi kunci dari sebuah model bisnis. Jadi kalau nanti teman-teman mau berencana nyoba-nyoba shifting karir gitu ya besok, kamu mau melamar di perusahaan A, kamu cek perusahaan itu value perusahaannya apa, produk yang dijual tuh sebenarnya apa sih yang ditawarin, dan itu sustainable nggak. Nah, industri itu di bisnis itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia bertahan nggak gitu. Kenapa dia bertahan? Pasti jawabannya karena dia punya value yang ini. Nggak mungkin. Kalau dia nggak punya value, tunggu 1-2 tahun udah langsung kolaps itu perusahaannya ya, kayak startup-startup sekarang. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya mau startup atau well established company, pasti jawabannya well established company. Udah beda tuh. Kalau kamu nanya 2, 3, mungkin 4 tahun yang lalu, ketika startup lagi booming-boomingnya, orang-orang pada pengen gitu ya, gencar ke startup. Tapi hari ini kalau ditanya mau ke startup atau well established company, pasti jawabannya well established company. Kenapa? Salah satunya
karena value produk. Jadi udah tetap kalau yang established company itu. Nah, terus kemudian yang di bold di sini adalah customer ya, namanya juga marketing ya. Pasti semuanya saya selalu bilang bahwa sebagus apapun produk, sebagus apapun ide dilaksanakan, sebagus apapun ide dijual, kalau dia gagal memetakan siapa customer dia, nggak akan berhasil. Makanya saya ada tuh video kemarin ya, kalau masih bilang target marketnya untuk semua umur gitu ya, untuk mahasiswa, itu pasti salah. Kenapa saya salahkan? Karena tidak pernah ada teman-teman bisnis manapun di dunia ini yang tidak punya target market, yang tidak spesifik. Air putih pun kan punya. Kemarin saya pernah bilang ya. Jadi jelas air putih untuk mahasiswa dengan penghasilan sekian atau pakai ketentuan dengan umur sekian sampai sekian. Nah, itu jadi penyempit si target marketnya. Selalu kayak gitu. Nanti saya kasih contoh ya, yang real di perusahaan tuh kayak gimana, PPT selanjutnya. Nah, terus yang paling penting dari sini adalah ini dia. Nanti tunggu dulu. Nah, ini. Nah, teman-teman, pasar itu luas. Kalau kamu ngomongin marketing, kalau kamu berniat misalnya shifting karir di marketing, nanti kamu ditanya, kamu bisa jualan nggak? Kamu paham nggak bagaimana menanamkan value ke orang biar orang tuh mau beli produk? Biar orang tuh kalau ingat sesuatu, ingat produkmu. Contohnya apa? Sekarang yang menurut saya bagus banget gitu ya, pola marketingnya siapa? Wardah. Contohnya ya. Dia melihat sekali ketika itu 2000 berapa awal kemunculan dia, saya lupa 2012 atau mungkin 2011-an dia. Orang belum ada yang melihat industri halal sebagai peluang apalagi di bidang kosmetik. Saat itu Wardah melihat nih ya, pasar yang banyak ini nih, ada segitiga, ada lingkaran, ada segi enam gitu ya. Sebagai pasar yang bisa dia raih, dia tahu, oh ada nih orang Islam yang concern banget sama kehalalan suatu produk. Ada, walaupun sedikit misalnya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia brandingkan lah itu ya. Dia buat iklan, dia buat branding bahwa Wardah itu kosmetik halal pertama di Indonesia, gitu ya. Sampai hari ini, again ya, kalau orang tua teman-teman pakai kosmetik gitu ya, ibunya pasti tanya, ini halal nggak deh? Ada BPOM-nya nggak? Itu jadi concern ibu-ibu sekarang begitu ya, atau anak muda sekarang, perempuan sekarang yang memang dia ingin hijrah dari atas sampai bawah gitu ya, semua yang dia pakai harus halal, termasuk kemudian dilihat lagi oleh industri yang lain gitu kan, sampai ada kulkas halal, ada TV halal. Nah, kalau kamu nanti mau masuk misalnya LG, Panasonic atau merek merek yang seperti itu gitu ya, elektronik, kenapa kemudian dia merambah industri halal? Memang ada marketnya kah? Seberapa besar peluang pasar halal di Indonesia? Dan bisakah orang-orang terbrainwash dengan kehalalan itu, begitu ya? Itu namanya nanti, nih teman-teman, hal yang paling kunci di dalam STP adalah, di dalam STP, di dalam marketing ada namanya ini dia. Ada 3 hal sebenarnya, segmenting, targeting, positioning. Itu yang kemudian akan mendorong ke 4P. Place, price, promotion, price, gitu ya. Ini segmenting tuh ngapain? Mengkotak-kotakan pasar. Jadi kamu paham ini pasar ini pasar ini pasar ini dan ini pasar segitiga. Dan kamu nggak apa-apa, nggak harus bisa ngambil semua pasar teman-teman. Wardah memang menasbihkan diri main di industri halal. Otomatis untuk orang-orang yang tidak concern pada industri halal tidak akan memilih Wardah. Iya nggak? Ya nggak apa-apa. Karena segmenting pasar dia memang di situ. Buktinya value perusahaannya kan tinggi begitu ya. Terus kemudian profit perusahaannya juga selalu naik begitu kan. Atau mungkin ketika Covid ya adalah turun gitu ya. Tapi at least Wardah berhasil membawa brand awareness orang atau kan apa customer di Indonesia tentang industri halal tuh jadi tinggi gitu. Karena dia berhasil memetakan pasar. Segmenting, habis segmenting tuh ada targeting. Ini kalau kamu belajar ilmu marketing sendiri di sekolah bisnis manajemen gitu ya, di mana ITB, Harvard, ITS gitu kan. Ini dibahas masing-masing sebenarnya begitu dan butuh waktu yang panjang sekali. Tapi saya kasih intinya aja gitu ya. Jadi kalau targeting itu dia benar-benar fokus mentarget si market itu tadi. Oh, saya mau ngambil yang ini misalnya target halal, halal di tier C.
Tirce berarti masyarakat pinggiran desa gitu ya, masyarakat dengan kemampuan minim dan lain-lain. Gak apa-apa, karena buktinya banyak produk yang menasbihkan diri jadi produk second liner gitu ya, second choice. Wings contohnya, Wings itu selalu menasbihkan diri jadi produk second choice teman-teman. Ingat, mereka menggunakan sekali prinsip ATM gitu ya, amati tiru modifikasi. Saya pernah cerita juga kan di kelas ketika Floridina justru berhasil menghajar habis-habisan pulpy orange gitu kan. Sampai saat ini minuman rasa jeruk nomor satu di Indonesia kan dikuasai Floridina. Awalnya malah pulpy. Pulpy kan dari Coca-Cola ya. Floridina tuh Wings gitu kan. Gak apa-apa, targetnya memang orang-orang yang low budget tapi pengen minum itu gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Wings. Kayak sabun juga ya, Lifebuoy dan Nuvo gitu kan. Lifebuoy punyanya Unilever, Nuvo punyanya Wings. Dia memang main di kelas kedua gitu ya, orang-orang yang aware banget sama harga yang lebih murah sedikit gitu ya. Tapi ya mereka juga mendevelop produk mereka besar gitu. Nah, kalau positioning teman-teman benar-benar memfitkan produknya ke si pasar. Coba saya kasih dulu contoh slide positioning, tunggu. Ini ada. Nah, ini dia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna paling tidak untuk teman-teman nanti ya kalau mau. Ini PPT suami saya sebenarnya. Waktu dia di Suntory ya, dua perusahaan sebelum yang sekarang. Nah, kerjanya itu ngapain? Ini dia. Ini positioning teman-teman. Apa namanya? Apa namanya? Apa contohnya nih? Oke, Jelly Shake. Makin di shake, makin asik. Itu positioning. Target marketnya siapa? Dia, Oke Jelly Shake ini memang kategori minuman jelly, tapi yang target marketnya khusus anak SMA. Kalau anak SD SMP ada Bu, ada beda lagi gitu ya. Dia Oke Jelly Drink kan, teman-teman tahu. Nah, tapi ternyata setelah di riset anak SMA nggak mau Oke Jelly Drink kekecilan gitu ya. Jadi dia bikin produk baru namanya Oke Jelly Shake waktu itu. Terus mana lagi nih contohnya ya. Nah, ada kata-kata ini shake it gitu ya. Nggak ada tuh minuman yang bukan nggak ada, mungkin sedikit banget gitu ya, minuman yang ngasih positioning jadi minuman yang akan lebih enak kalau dikocok dulu gitu. Nah, itu positioningnya Oki Jelly. Sama seperti positioningnya yang saling hajar sekarang siapa? Le Mineral sama Aqua. Coba kalau kamu perhatiin dua iklan mereka itu lagi saling hajar sekarang. Mereka lagi saling makan market share. Kenapa? Ya, karena yang satu di aksi Aqua selalu ngehajar si Le Mineral itu tidak ramah lingkungan gitu ya, botol plastik dan lain-lain gitu kan. Yang satu sekarang lagi ngehajar si Le Mineral lagi ngehajar iklan Aqua dengan iklan yang paling barunya yang saya lihat di TV itu ini minuman mengandung yang BPA itu loh, tapi dia nggak eksplisit bilang BPA begitu ya. Gitu. Contohnya lagi teh terbaik dari pucuknya itu contoh positioning teman-teman. Itu. Sama ini juga, nah shake 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 gitu ya. Bahkan pernah ada campaign, biasanya kalau di marketing tuh banyaknya campaign gitu ya. Campaign tentang eh apa dulu tuh renyah di mulut, goyang di perut. Pernah dengar? Campaignnya Oke Jelly itu contoh positioning. Jadi nanti dari positioning kita lari ke bauran pemasaran 4P itu tadi. Itu adalah inti dari marketing. Teman-teman bisa paham itu 3 STP, segmenting, targeting, positioning, dan 4P, aman teman-teman wawancara nanti. Ketika wawancara MT misalnya ya di Suntory ini, baik di perusahaan lain gitu kan. Asal teman-teman paham konsep dasarnya begitu. Nah ini, kalau ini mah contoh aja ya. Jadi itu dia, makanya saya selalu bilang ke teman-teman, ini sebenarnya PPT yang tidak boleh saya ini kan ya bocorkan, tapi nggak apa-apa lah saya bocorkan ke sini ya. Jadi jangan ada yang membocorkan ya. Jadi dalam perusahaan yang benar itu teman-teman, di semua perusahaan itu dia pasti punya yang namanya analisa kompetitor. Di Oki Jelly sendiri, dia menasbihkan si Floridina, Kokobit, sama Mogu-Mogu ini jadi kompetitor dia. Dan dia benar-benar sampai nganalisis ini ya, analisis harga. Eh, sebentar saya tuh lupa ini tuh pokoknya GT sama MT tuh market yang tradisional sama yang modern, yang ini mungkin modern trade gitu ya. GT ini apa, pokoknya satunya tradisional aja tapi saya lupa singkatan G-nya itu apa.
Gitu ya, gitu teman-teman. Dikasih sampai perbedaan harga gitu ya. Harga Oke Jeli lebih terjangkau, baik CBP maupun RBP-nya gitu ya. Tuh ya seputar kayak gini gitu ya. Nah, ini contoh kategorinya. Jadi setiap kategori itu punya target market. Yang kecil-kecil ini Oke Jeli cili-cili ini untuk anak SD. Yang agak gede ada tinggi untuk anak SMP. Nah, yang shake untuk anak SMA gitu kan. Nah, kelihatan dia tulisannya ambisi kami menjadi brand minuman terbesar bagi anak-anak, bagi anak remaja di Indonesia. Menjadi market leader di kategori beverage dengan memberikan banyak inovasi produk. Karena memang faktanya teman-teman Oki Jelly Drink ini masih menjadi leader untuk kategori beverage yang jelly ya. Minuman jelly itu dia masih merajai. Tapi kategori lain ya ada lagi pesaingnya begitu ya. Itu teman-teman ya. Nah, tahun ini kayak gini buat campaign biasanya ya. Tuh, brand sorry mana tadi? Memaksimalkan brand awareness, mendorong trial dan mendatangkan user. Ini biasanya ya meeting-meeting di kantor tuh kalau marketing tuh ya kayak gini gitu ya. Nih bikin campaign, viral konten melalui call. Nah, ini karena faktanya marketing sekarang kalau kamu belajar digital marketing itu banyak banget cara marketing sekarang itu jualan tapi bukan jualan. Gimana tuh Bu? Jualan tapi bukan jualan. Tapi jualan caranya bercerita, teman-teman. Sekarang tuh orang lebih suka kalau sesuatu tuh diceritain gitu ya, bukan benar-benar jualan. Kayak Rafli nih baru pakai skincare, langsung bilang, "Hai, kalau mau kulitnya mulus kayak aku, pakailah skincare ini." Enggak, orang nggak suka kayak gitu. Tapi dimulai dari, "Ih, lo tahu nggak sih sebulan yang lalu kulit gue bopeng-bopeng ya, terus gue udah bingung banget udah pakai segala macam kok nggak sembuh-sembuh nih ya bopeng gue. Tiba-tiba gue menemukan satu produk ini sumpah ajaib banget ya gue pakai cuma 2 hari loh kayak gitu lah ya intinya cerita gitu ya padahal mah di cerita itu tuh kamu lagi ngiklanin suatu produk. Nah ini yang sering dipakai kalau di company namanya KOL gitu, Key Opinion Leader. Nah biasanya kalau teman-teman yang mau berencana ke perusahaan begitu ya menjadi profesional tuh apalagi di divisi ini divisi marketing biasanya harus harus ngeh gitu ya sama cara jualan yang zaman sekarang lagi dilakukan gitu. Gitu ya, mana lagi? Contohnya STP. Kalau ini contoh-contoh diskon ya untuk distributor. Jadi dari perusahaan nanti turun-turun ke distributor, turun lagi ke bawah gitu gimana. Sudah. Nah, sebentar saya ubah lagi. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, kemudian setelah itu kalau belum ada ya. Nah, setelah segmenting, targeting, positioning, nanti teman-teman juga masukkan ini gitu ya. Dalam segmenting itu geografis, demografis, psikografis, manfaat produk sama jumlah pemakaian kalau belum ada ya namanya ide ya nggak usah ada nggak apa-apa begitu ya. Tapi minimal teman-teman bisa membuat atau menganalisa tipe geografis dan demografis produk yang teman-teman ingin pasarkan itu seperti apa. Karena barang tertentu bisa jadi laku di tempat dingin dan bahkan tidak laku di tempat panas. Bisa. Itu makanya biasanya kalau company itu suka beli data, teman-teman. Untuk ngapain? Untuk ngecek market share orang. Atau untuk ngecek bagaimana sih keputusan konsumen itu membeli suatu produk gitu ya. Kok bisa produk itu laku, sementara produk saya tidak laku. Nah, itu biasanya dia beli data. Bahkan kalau di company suami saya sebelumnya itu, dia selalu beli di Nielsen teman-teman namanya PT Nielsen gitu ya dia memang sukanya kayak gitu jualan data contohnya untuk apa sih Bu data kayak gitu nah misalnya kamu mau gabung di Grab gitu ya terus kemudian Grab mau ngedevelop produk baru gitu ya Grab Sunyi terus kemudian apalagi Grab Food dan lain-lain bagaimana Grab tahu orang suka pakai Grab Food dan lain-lain gitu ya kalau dia nggak belajar dari kompetitor sebelahnya hey, si Gojek lagi ngapain ya sekarang gitu ya. Si Gojek arah marketnya sekarang kemana? Kita harus contek, harus tiru gitu ya. Bukan harus contek, harus melihat, harus menganalisis gitu ya. Makanya bukan hal yang eh, apa namanya? Bukan hal yang ini lagi kalau misalnya apa? Iya nanti ya. Bukan hal yang aneh kalau dalam perusahaan itu pasti dia punya
selalu analisis kompetitor gitu. Bahkan cenderung ingin mematikan kompetitor lawannya begitu ya, selalu ada. Jadi setiap merek itu pasti dia punya kompetitor di kategori yang sama, teman-teman. Ingat ya kategori. Kenapa saya bilang kategori? Karena satu beverage, ini minuman teh misalnya, yang cup sama yang botol itu beda. Teh celup sama teh bubuk itu juga beda kategorinya. Jadi mereka memang main di kategori produknya gitu. Oke, ya ini targeting tadi ya, memilih satu lebih dari segmen untuk dia. Jadi nanti PPT-nya harus ada ini ya. Nah, dasar segmentasi harus ada, targeting harus ada gitu kan. Terus yang kemudian positioning ini yang tadi yang terakhir. Positioning is what you do to the mind of the prospect kan. What you do to the mind. Ngomong ini aja mind. Jadi bukan pada kamu jual apa sekarang laku berapa begitu ya. Tapi kamu menanamkan sesuatu dalam pikiran orang sampai orang tuh kalau mau beli sesuatu atau ingat sesuatu tuh langsung ingat produkmu. Contohnya, pernah nggak teman-teman ketika ngelamun gitu ya, mainin handphone tiba-tiba jempolnya mengarah ke aplikasi Orange. Kok buka aplikasi ini gitu ya, padahal saya tadi tidak mau beli barang dari si Oren gitu kan. Nah, berarti apa? Cara marketing si Oren tuh sudah masuk sekali ke benak teman-teman gitu. Sama ketika teman-teman bilang beli Aqua gitu ya, bukan beli air mineral. Itu udah masuk sekali berarti ya. Positioning si Aqua itu ke benak teman-teman gitu. Nah, ini positioning lazim digunakan dengan menyesuaikan bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu apa? 4P tadi. Produk, place, price, promotion. Itu yang kemudian harus teman-teman apa istilahnya? Kuasai kalau teman-teman memang berniat punya bisnis di suatu saat gitu ya, umur 40, umur 50 atau memang berniat shifting karir. Saya pengen nyoba deh ke marketing misalnya begitu ya, atau saya pengen nyoba deh ke SEO spesialis gitu ya, search engine optimization spesialis kan ada tuh ya nama jabatan itu. Saya pengen coba deh apa tipe jabatan atau tipe kerja yang kayak gini. Saya bosan kimia mulu misalnya. Saya bosan matematika. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu silahkan belajar sendiri gitu ya, bauran pemasaran itu apa sih gitu. Nah, fokus utama dari positioning ialah diferensiasi. Ini yang saya selalu bilang kan, setiap produk itu pasti mencipta, bukan pasti sih, tapi ketika dia menganalisis produknya gitu ya, dan ketika penjualannya tidak naik, nah pasti dia harus melakukan diferensiasi. Gitu. Contohnya yang paling gampang tuh Downy kalau di kategori ini. Ingat nggak ketika Downy launching pertama kali kan apa orang Perancis gitu ya, ada bule pakai jas putih, terus lagi main lab-lab gitu ya, apa gelas-gelas lab, terus dia menonjolkan parfum mewah dari Perancis gitu. Asli dibuat oleh orang Perancis gitu kan, ada iklan awal-awalnya. Tapi kemudian ketika dianalisis ternyata produknya nggak naik gitu. Akhirnya dia petakan lah gitu ya tadi melalui segmenting tadi di sini. Nah, kayaknya salah nih barang gue gitu ya. Salah geografis, demografis, psikografis produk. Apa yang salah gitu? Si Dauni menganalisis itu. Ternyata itu tadi apa teman-teman produknya Dauni itu kurang fit sama kebanyakan masyarakat di Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu ada di tier C yang kalau untuk beli pewangi aja dia masih belum sanggup harus beli pewangi sebotol besar harganya 60.000 gitu ya atau 70.000 karena kan diiklankan apa parfum mewah dari Perancis ya nggak bisa lah ya yang namanya parfum mewah kan pasti mahal sementara anak kosan kayak teman-teman misalnya atau kayak saya gitu kan masih belum sanggup kalau beli pewangi mahal gitu kan hingga akhirnya dia punya namanya diferensiasi produk sampai sekarang Downy itu bikin kemasan gitu ya yang saset 1000-an. Kalau kamu nyuci kan misalnya mau kemana traveling tinggal bawa aja 1000-an sasetan udah cukup dan wangi gitu kan. Gitu ya. Intinya itu. Ini dia, ini bauran. Tapi teman-teman, satu hal yang harus teman-teman pahami ketika tadi ya, ketika teman-teman mau berkarir jadi wirausaha atau teman-teman mau shifting karir, dalam bauran pemasaran, kalau jenis bisnis teman-teman itu bergerak di bidang jasa, itu biasanya dia bukan 4P, tapi 7P. Contohnya jasa apa, Bu? Perbankan, itu jasa ya. Laundry, itu jasa ya. Apalagi servis AC, kayak gitulah, jasa. Jasa les-lesan,
SBMPTN gitu ya. Nah, itu dia biasanya model bisnisnya, bauran pemasarannya pakai 7P. Perbankan, les-lesan, apalagi yang kayak gitulah ya, yang jasa-jasa. Kenapa? Karena ada P yang lain, ada 3P yang lain. Nanti silakan teman-teman cari ya. Tapi P yang paling penting adalah people di situ. Ada people. Kenapa penting? Karena ada experience. Coba kalau saya suruh Rafli masuk ke Bank BRI di tengah kabupaten atau masuk ke Bank BCA di tengah kabupaten tertentu yang jauh di sana gitu ya. Ada dua bank nih, BRI sama BCA. Kamu lebih BCA nyaman Bu, gitu. lebih enak Bu satpamnya. Nah, Sama saya pakai BCA, BCA sih. ya BCA satpamnya lebih enak. Terus ambience-nya juga enak ya. Wangi, tertata, terus orang nggak bejubel gitu ya. Sistem antriannya bagus gitu kan. Nah, itu yang membedakan. Jadi bagaimana orang punya experience ketika menggunakan produk jasa kamu itu enak gitu, nyaman. Kalau laundry nggak ketuker bajunya, nggak hilang gitu ya. Gimana gitu ya, ada people. P yang kedua, P yang dua selanjutnya silahkan teman-teman cari sendiri ya. Gitu. Ukuran, desain, nama produk, kemasan, kualitas, varietas produk. Nah, ini dia. Pada intinya, marketing itu ngomongin ini. Pasar tadi yang di kotak-kotak itu, ada kotak, ada segitiga, ada lingkaran, kamu harus bisa mengekstraksi perusahaan ini ngambil pasar yang mana. Jadi kalau kamu mau ngelamar di satu perusahaan, silahkan. Makanya menurut saya lebih bagus teman-teman bikin matrix. Kalau ini nanti kan tahun besok nih ya, semester depan, apalagi yang udah ada, yang lagi TA sekarang, bikin matrix untuk jenis kerjaan. Bukan jenis, tapi kategori kerjaan. Pakai Excel gitu ya. Kategori misalnya food and beverage atau FMCG, kategori oil and gas, kategori apalagi jasa gitu ya, perbankan dan jasa. Kenapa? Karena biasanya di setiap kategori itu yang diminta selalu beda. Gimana ya gampangnya? Contohnya deh, data analis, sama-sama data analis, tapi jenis perusahaannya beda. Yang satu oil and gas, yang satu FMCG. Beda nggak yang dianalisis? Beda. Beda nggak insight nganalisisnya? Beda. Beda nggak cara portofolio harus kamu buat nanti untuk biar bisa kamu keterima? Beda, teman-teman. Gitu. Ingat ya, saya selalu bilang kayak gini, tidak pernah ada yang menjamin ketika kamu kuliah, IP kamu bagus, terus kamu cepat dapat kerja. Nggak mesti kayak gitu hukumnya teman-teman. Tapi orang yang paling cerdas dan cerdik lah yang membentuk diri dia di portofolio dan CV gitu ya, yang bisa langsung dipick sama perusahaan. Oh iya, saya suka nih anak ini. Dia bisa gitu ya. Gimana caranya? Itu tadi teman-teman benar-benar memfitkan diri teman-teman sama si perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu butuh junior marketing analis, berarti dia butuh junior gitu ya, yang bisa menganalisis produk marketing, yang bisa tahu pasar, tahu STP. Makanya nanti kamu harus menonjolkan CV dan portofolio kamu ke arah-arah ini gitu ya. Oh, saya pernah jualan dari SD, jualan apa? Jualan es gitu ya. Waktu kuliah juga saya pernah dapat PKMK, atau kalau nggak pernah dapat PKM, kamu tonjolkan. Ketika saya mata kuliah teknopreneur misalnya, atau mata kuliah apa di kewirausahaan di jurusan teman-teman, saya berhasil membuat ini dan dapat valuasi penjualan segini, teman-teman kayak gitu cerita gitu ya. Jadi ininya dikuatin. Bagaimana teman-teman bisa melihat dan menganalisa kompetitor. Tapi kalau perusahaan lain, misalnya oil and gas, butuh junior marketing analis, kamu cek perusahaan oil and gas itu partnernya siapa, donornya siapa, kompetitornya siapa. Buka laporan keuangannya, dicek di tahun berapa atau di bulan berapa, triwulan berapa dia pernah turun penjualannya, sebabnya apa, kamu analisis gitu ya. Karena saya pernah cerita nggak sih di kelas ini, ada teman saya yang bukan teman, sebenarnya senior ya, 2 tahun di atas saya, dia langsung keterima kerja bahkan sebelum dia lulus, itu hanya karena dia menganalisis laporan keuangan. Sesuatu yang menurut saya mind blowing banget gitu ya, orang jarang melakukan hal itu, tapi itu dia lakukan gitu, dan itu cerdas, apa cerdas, mau bilang cerdas sama cerdik jadi cerdik, cerdik banget gitu ya, dia bisa melakukan itu padahal waktu itu dia mahasiswa dan dia lahir dari keluarga yang mungkin tidak paham dengan marketing gitu kan, anak biasa aja gitu, tapi dia punya insight itu gitu.
Makanya saya selalu bilang ke teman-teman sebelum menutup marketing ini dan kita pindah ke keuangan, pesan terakhir mungkin ya di bidang marketing ini yang ingin saya bilang ke teman-teman adalah jangan pernah mengeplay pekerjaan dengan CV dan portofolio yang sama. Kenapa? Karena kemungkinan diterimanya kecil. Iya, apa? Iya. Kemungkinan diterimanya kecil. Kenapa? Itu tadi perusahaan tidak melihat fit kamu ke si perusahaan itu begitu ya. Jadi apa yang diinginkan betul-betul perusahaan oleh perusahaan kamu benar-benar lihat. Bahkan kamu kasih note di situ ya di portofolio atau di CV kamu. Dikasih catatan biar si recruiter tuh benar-benar ngeh kalau kamu tuh layak dan cocok untuk dipertimbangkan untuk jenis kerjaan itu gitu ya. Jadi menyebar satu CV ke semua jenis kerjaan menurut saya itu kesalahan terbesar begitu. Gitu ya. Oke, kita ganti. Sebelumnya, sambil nunggu saya buka materi, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah malam, gitu ya. Mungkin ngantuk ya, teman-teman. Nah. Oke, kita lanjut ke analisa biaya ya, dan keuangan. Tunggu, Dedek. No. Nih. Oke, saya mau tanya. Di antara, ini contoh biaya ya. Di antara semua jenis biaya ini, menurut teman-teman yang paling banyak dikeluarkan oleh perusahaan, biaya apa? Dan itu bisa mengakibatkan untung yang tinggi atau bahkan rugi yang tinggi dari jenis biaya ini. Tidak boleh. Tidak boleh main ini. Ada yang tahu? Oke, sebelumnya, kenapa biaya itu penting? Karena dalam bisnis, hal yang menjadi kunci selain marketing itu adalah keuangan. Jadi kalau kamu tidak sanggup merekrut anak S1 akuntansi, kamu silahkan rekrut anak SMK akuntansi gitu ya. Jadi kamu bisa paham keuangan perusahaan itu kondisinya seperti apa. Kenapa? Karena barangkali perusahaanmu itu belum untung gitu ya, tapi misalnya apa? Itu adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Contohnya, yang paling sering dialami oleh startup muda ketika dia baru berjalan adalah mereka gagal atau mungkin belum bisa memetakan gaji CEO, teman-teman. Padahal komponen gaji, apalagi gaji CEO gitu ya, founder itu sangat penting. Makanya ketika startup baru berjalan, biasanya sudah untung nih bulan pertama, untung 20 juta gitu ya. Dia lupa bahwa ada 4 CEO yang bekerja, ada 4 CEO yang selama 1 bulan itu makan, ada 4 CEO yang warawiri pakai bensin gitu ya, yang harus dibayarkan dan harus diganti uang makan dan bensinnya gitu ya. Dia menganggap 20 juta itu sudah untung. Padahal itu belum untung. Itulah makanya teman-teman bisa menggunakan cara cerdas ini juga gitu ya. Ketika mau ngelamar ke perusahaan, kamu cek bagaimana kondisi keuangan mereka. Biasanya kalau perusahaan yang sudah go public, dia biasanya nge-share laporan keuangannya gitu ya. Kalau sahamnya udah bisa dibeli di umum gitu, di bursa saham. Oke teman-teman, saya jawab sendiri, saya tanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Biaya yang paling besar dalam komponen pembiayaan itu adalah justru biaya overhead pabrik, teman-teman. Yang ini. Di biaya tidak langsung dan itu biaya overhead pabrik. Apa itu? Coba kita lihat ya. Ini juga harus bisa menjadi insight untuk teman-teman kalau mau berkarir nanti. Tunggu dulu. Apa itu? Nah, kalau biaya langsung itu biaya yang berhubungan sama produk. Ya, biaya bahan baku. Jadi kalau kamu punya produk pengen bikin Floridina ya berarti biaya jeruknya, minum gulanya gitu ya. Tapi biaya overhead pabrik nih ada banyak. Ini cuma contoh aja ya. Kalau dalam perusahaan besar yang real ada ya banyak lagi gitu.
Hal paling simpel misalnya, ketika satu mobil dibangun, tidak boleh ditarik. Satu mobil dibangun, dibikin, biaya overhead-nya apa? Dia harus launching di banyak showroom di seluruh mall di Indonesia. Berapa apa biayanya? Sewa lapak untuk bisa show unit di banyak mall. Belum lagi ketika grand launching, berapa hari, dikali berapa mall gitu ya. Dia harus sewa mbak-mbak cantik. Gitu. Apalagi mobil-mobil yang memang mobil untuk orang kaya begitu ya. Dia pasti punya after sales, bahkan sebelum after sales, waktu sales penjualannya aja beda begitu kan. Jadi biaya overhead pabrik ini yang sangat menyita keuangan perusahaan. Makanya pernah ada yang bilang harga satu Avanza mentah, mentah maksudnya belum sampai di tangan pembeli gitu ya, itu hampir setengahnya harga, gimana ya, harga overhead itu hampir setengahnya lebih harga dari bahan baku mentahnya. Jadi lebih murah sebenarnya harga bahan baku mentah si Avanza ini. Tapi kenapa kok sampai ke tangan penjual pembeli itu bisa nyampe 300 sampai 290 juta, itu luar biasa gitu ya. Mahal sekali. Bu, tapi kan itu tidak berhubungan dengan produk, Bu. Terus kalau produknya itu inovasi misalnya ya, kayak tadi kan mobil ada inovasinya kan, ada teknologi di situ, ada sensor misalnya ya, kereta, terus Hyundai dia pakai sensor untuk baca marka jalan dan lain-lain gitu. Itu gimana, Bu? Itu kan masuk ke bahan baku. Ya, bisa ada beberapa jenis gitu ya yang memang masuk ke bahan baku. Jadi dia tidak apa ya istilahnya, overhead pabriknya juga dibebankan ke bahan bakunya juga yang memang tinggi. Makanya memang harganya aslinya jadi tinggi gitu kan. Karena biaya bahan bakunya tinggi, biaya overheadnya tinggi. Ini saya kasih contoh gini ya. Nih, biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja plus biaya overhead sama dengan biaya total. Biaya total ini biaya yang kemudian akan dikasih margin dan nyampe ke pembeli gitu. Itulah kenapa sekarang kemarin ya waktu saya lupa bulan apa, yang punya kapal api itu kan tinggal di Surabaya. Dia mencabut perusahaannya dari Pasuruan dan dipindah semua ke Karawang atau Bekasi gitu. Atau daerah mana ya saya lupa. Pokoknya dipindah lah ya dari Pasuruan. Kenapa? Karena ini salah satunya teman-teman. Biaya tenaga kerja langsung tuh juga mempengaruhi. Di Pasuruan tuh kan UMR-nya udah 4 juta ya, jadi mungkin mahal. Di banyak perusahaan sekarang yang memindahkan pabrik produknya tuh ke uh, daerah atau wilayah yang UMK-nya kecil gitu. Nah, ini contoh Suteno gitu ya, ketika mau punya bisnis sepatu. Coba kita lihat. Ya. Dia bilang apa? Bahan baku sepatunya 3 juta, biaya baku tambahan, gaji produksi, gaji pegawai, gaji utilitas. Coba kita lihat. Biaya bahan baku langsung tadi ya 3 juta, sama ya, tuh 3 juta. Ini 300 sepatu. Tuh, 3 juta. Tenaga kerjanya tadi 2,7 ya, overheadnya 4,5. Ada lagi 1,5, ada lagi 600.000. Totalnya 6,6. Biaya totalnya 12.300. Luar biasa kan? Biaya overhead justru jauh lebih mahal daripada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ini sekali lagi cuma contoh ya, dan di aslinya pun kurang lebih sama seperti ini. Kalau dia dibagi 300 sepatu, jatuhnya kena per satu sepatu itu 10.000. Yang ini 9.000, yang ini 22.000. Nah, harga asli sepatunya 41.000, nanti tinggal dikasih margin. Kamu mau nguntungin dari produk sepatu ini berapa ribu, sehingga si produknya ini untung. Gitu, teman-teman. Jadi biaya overhead itu biasanya melebihi. Walaupun kadang juga ada produk yang biaya bahan bakunya memang mahal, seperti tadi ya. Produk-produk yang punya inovasi, gitu ya. Ada sensornya, misalnya ada apanya, gitu. Ini contoh, ini kok contoh bukan. Ini learning objective untuk yang keuangan ini. Mampu memahami membuat analisa biaya, memahami konsep perencanaan keuangan gitu. Karena ini teman-teman, inilah makanya kita bukan ada di jurusan akuntansi gitu ya, dan kita tidak banyak paham tentang profit dan arus kas. Karena bisa jadi profitnya positif, arus kasnya negatif. Bahkan sebaliknya, profitnya negatif, arus kasnya positif.
Itulah kenapa saya selalu bilang, kalau bisnis awal itu baiknya, misalnya baru 1 tahun berjalan gitu ya, teman-teman meng-hire anak SMK akuntansi kalau belum sanggup ngebayarin anak kuliah akuntansi. Kenapa? Karena mereka bisa paham nanti, Pak Rafli, bisnis kopinya ini sudah untung segini juta dan kayaknya ini belum bisa sanggup, belum bisa kalau untuk nambah cabang baru misalnya. Dia akan ngasih suggest itu untuk kita ngambil keputusan sebagai CEO misalnya. Itu bisa misalnya untung ini hanya bisa untuk nambahin varian. Yang tadinya misalnya nggak ada makanan, bisa jadi ada makanan gitu. Gitu ya. Contohnya lagi misalnya gitu ya, kamu punya bisnis lele frozen gitu. Nanti hasil analisis keuangan itu dia bisa bilang bahwa Pak atau Bu, ini eh, keuntungan yang kita dapat di bulan ini bisa loh untuk nambahin kolam atau kita buat kolam untuk ternak lele sendiri. Kita nggak usah lagi ngambil ngambil dari produsen. Nah, itu dia bisa. Kenapa? Karena dia bisa membuat perencanaan biaya. Kalau kamu nggak mau pusing sama ini, makanya hire lah anak SMK akuntansi gitu ya yang baru lulus. Nah, ini saya mau tanya ke teman-teman. Ini contohnya Surti. Saya mau tanya, apakah bisnis Surti untung? Coba tebak. Januari harganya sama ya, 10.000 per unit per dodol. Februari juga sama. Tapi dodol yang dijual di Januari 1.000 dan di bulan Februari itu bukan rugi, apa? Berkurang 700 yang kejualnya. Semuanya sama. Dari mulai biaya tenaga kerja langsung sampai bawah ini sama. Cuma beda di dodol yang terjual. Menurut teman-teman, untung atau tidak untung si Surtin? Apa, Vi? Rafli? Oh, siapa ini? Citra, mana Kalau Citra? Ya, siapa ini yang jawab? Silahkan. Silahkan, siapa tadi? Halo, siapa tadi? Kok malu-malu? Permisi Bu, mungkin saya izin menjawab. Oke, boleh. Siapa ini? Ersyad Bu dari Teknik Kimia. Ersyad, ya. Apa? Ersyad untung atau tidak Ersyad? Menurut saya mungkin keuntungannya berkurang Bu di Oh, bulan karena penjualannya menurun. keuntungannya berkurang, tapi tetap untung berarti ya Ersyad ya, menurutmu ya? Betul Bu. ya Bu masih Oke, untung Bu. Walaupun apa namanya penjualannya berkurang. oke. Dua orang, ada yang jawab Bentar. rugi? Ada yang jawab rugi nggak? Rugi Bu. Itu apa namanya? Aku udah ngitung dia kalau misalkan yang pertama itu dia bikin 1.000, itu kan berarti setiap produknya kan ada 5.000 tuh berarti apa namanya Hmm, biayanya kan berarti kan hmm, 1.000 kali itu 5 juta. 5.000 terus 5.000 tambah 1 juta tambah 2 juta hmm. tambah berarti 8.500.000 lah berarti apa namanya biaya produksinya. Terus dia kalau misalkan Februari dengan hitungan dia produksinya tetap 1.000, berarti apa namanya dia cuma dapat berapa tuh 7 juta doang Bu, rugi berarti 1,5. Enggak, produksinya enggak jadi 1.000 ya. Yang 1.000 itu yang terjualnya. Oh iya Tapi oke, memang. jawabanmu apa? Rugi. Heeh. Oke, Ersyad untung. Ada yang nggak untung nggak rugi? Ada yang jawab nggak untung nggak rugi? Kalau di kelas saya bilang, saya kasih coklat yang benar. Untuk yang Februari nggak untung nggak rugi Bu. Oke, kenapa Barik? Nggak untung nggak rugi. Soalnya itu yang ngitung aja sih Bu, itu kan 700 tuh beda jual harganya 7 juta. Hmm, Sedangkan itu untuk biaya pembuatannya kan ada beberapa, itu ada 3.000 sampai 5.000 kali 700 kan 3,5. 3,5 hmm. ditambah biaya lain itu juga 3,5 jadi 7 juta. Jadi ya Februari nggak untung nggak rugi. Oke, ya. Coba kita lihat ya, jawaban siapa yang benar. Tara. Oke, Ersyad dan Rafli dilihat baik-baik ya, dan teman-teman juga ya. Ini
Ini jadi kunci kalau kamu mau masuk ke dunia dunia apa? Dunia bisnis. Kayak pernah tuh ada satu mahasiswa saya, mahasiswa tekno, dia anak teknik mesin, terus dia masuk ke perbankan dan ditanyain ini. Dan untungnya dia bisa jawab gitu ya. Nah, saya lihat, saya ulas dulu yang Januari ya. Barangkali ini ada di pertanyaan ketika kamu nanti mau ngelamar kerja. Tadi penjualannya kan 10.000 ya Rafli ya, Barik dan Ersyad. Kenapa? Karena tadi kan lakunya 1.000 ya. Nih, 1.000 kali 10.000 ya. 10 juta. Yang ini 700 kan, jadi 7 juta. Oke, sama. Biaya tenaga kerja langsungnya 3 juta. Total biaya bahan baku langsung 2 juta. Sama nggak? 3 juta. Tenaga kerja langsung kan 3.000 per unit. Jadi yang lakunya 1.000, 3.000 dikali 1.000, 3 juta. 2.000 dikali 1.000 ini, jadi 2 juta gitu ya. Nah ini. Kemudian ada biaya overhead tadi ya. Biaya utilitas dan biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya utilitas dan biaya tenaga tak langsung gitu. 1 tambah 1,5. Jadi 2,5 ini ya. Oke. Kita totalkan dulu total biaya produksi 3 tambah 25 tambah 16 tambah 1 7,5 7,5. Tuh total biaya produksinya 10 juta ini dikurangi 7.500.000. Jadi hasilnya 2,5. Clear sampai sini? 10 juta atas dikurangi yang 7,5 jadi 2,5. Ini gampang banget hitungannya sebenarnya. Terus kemudian biaya lain-lain ya tadi ya, transport sama biaya penjualan. Ini yang saya bilang tadi, kebanyakan hal yang luput dari startup itu atau ketika kamu mulai bisnis pertama itu tadi biaya ini ya. Biaya lain-lainnya itu nggak kamu hitung. Jadi kamu anggap itu untung padahal belum untung. Tadi sisa labanya kan di sini 2,5. Ternyata ada biaya yang lain-lain 500.000 tambah 500.000 1 juta. Jadi biaya biaya. Laba bersihnya sisa laba ini dikurangi sisa biaya lain-lain. 1,5 didapat. Betul? Oke. Clear ya? Yang Februari, kenapa bisa jadi 2,1, Bu? Karena ini lakunya cuma 700. 3.000 per unit, 7 dikali 3, jadi 2,1. Terus 7 dikali 2.000 unit, biaya bahan baku langsungnya itu 1,4 gitu. Sisanya kan sama nih, 1 juta, 1 juta, 1 juta 1.500.000. Kita hitung. 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4, tambah 1, 5. 5 tambah 4 tambah 5, 10. Pas, benar, 6 juta. 7 juta dikurangi 6 juta sama dengan 1 juta yang ini. Oke, biaya lain-lainnya sama, 500 dikurangi 500 sama dengan, dikurangi ditambah sama dengan 1 juta. Clear? Oke, laba kotor di sini 1 juta, dikurangi ini 1 juta, hasilnya 0. Inilah teman-teman namanya break even point. Kalau kamu mau shifting karir, kamu harus paham bagaimana mencari laba dan bagaimana mencari kondisi tidak untung, tidak rugi. Untuk apa? Untuk kamu paham. Oh, insight-nya gitu ya. Kalau mau untung, berarti saya harus jual per bulan itu di atas 700. Minimal 701. Setiap bisnis itu pasti punya break even point. Dan pasti nanti kalau kamu mau shifting gitu ya, mau ngelamar MT di bank BCA gitu ya, pasti ditanya. Mesti ada insight tentang break even point ini. Jadi kondisi tidak untung, tidak rugi. Untuk ngapain ya? Tadi untuk ngambil keputusan. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan udah mau closingan di tanggal 27, sementara bulan Februari ini berakhir 28, misalnya ya tanggalnya, baru kejual 600 unit. Nah, itu biasanya dia ada promo gila-gilaan duar akhir bulan gitu ya. Menuju tanggal 28 harus terjual 100 unit. Kenapa? Minimal dapat BAP di bulan itu. Gitu. Jadi posisinya ini untung nggak Bu? Untung yang bulan Januari jawabannya. Tapi tadi benar yang jawaban Barik ya. Untuk bulan Februari itu tidak untung, tidak rugi. Nama istilahnya itu break even point. Nanti teman-teman juga harus membuat itu dalam model bisnis teman-teman. Jadi, nah gini. Jadi break even point itu kalau di sini kan unit ya. Sebenarnya ada hitungannya. Nanti boleh teman-teman cek gitu ya. Ada juga yang model bisnis yang pakai break even point-nya tuh bulan. Jadi ini bisa lagi di breakdown ke bulan. Maksudnya gimana Bu gini? Kita tahu akhirnya ya bisnisnya Surti itu
BEP di 700 unit. Nah, 700 unit itu bisa kamu breakdown gitu ya ke dalam berapa bulan misalnya. Atau misalnya ketika kamu udah nentuin ini ngeset di awal biasanya kalau perusahaan besar, saya mau untung sekian puluh juta sampai akhir tahun gitu atau sekian puluh M sampai akhir tahun. Nah, di breakdown sama dia dari Desember tuh mundur ke Januari, Februari itu harus laku berapa tiap bulan. Makanya itu ada namanya biasanya ya kalau dapat target dapat bonus gitu kan. Nah, itu tadi untuk ngejar biar angkanya tuh di atas BEP gitu. Bisa dalam bentuk unit, bisa juga dalam bentuk waktu. Jadi terserah si model bisnisnya gitu kan, nggak bisa sama. Tapi biasanya setiap model bisnis pasti punya punya jatah BEP. Jadi dia tahu BEP-nya tuh di berapa. Di 30 biji, di 3 bulan BEP-nya. Jadi kalau udah 3 bulan bisa BEP nih, bisa BEP untung gitu ya. Contohnya gimana Bu? Ketika tahu 700 unit itu BEP, dibagi aja misalnya Januari, Februari, Maret. Targetnya misalnya setiap bulan berapa? 200. Oh, 200 belum BEP ya, kan 700. 200 kan berapa? 600 ya. Oh, misalnya tiap bulan 300 deh. 300 tambah 300, berarti 2 bulan pertama itu belum BEP, tapi masih menginjak 3 bulan, disitulah BEP-nya. Disitulah untung. Jadi perusahaan kamu untung setelah 3 bulan gitu kan. Bahkan kalau startup menuju BEP-nya panjang gitu ya, karena modal investor banyak, misalnya BEP di 2 tahun gitu kan, atau BEP di 2 tahun 7 bulan gitu. Oke, berarti 2 tahun 8 bulan baru untung. Gitu, gitu ya teman-teman. Kemudian, ini perencanaan keuangan, ini sebenarnya itu tadi ya, lebih banyak di akuntansi, karena dia ngomongin laporan arus kas nih. Jadi, udah paling gampang banget teman-teman meng-hire anak-anak akuntansi. Ini bukan bagian kita ya, cuma untuk teman-teman paham aja gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kondisi kas Surti? Minus atau tidak, teman-teman? Ini kasusnya beda sama yang tadi ya. Ceritanya kondisi kas awalnya 2,5, penerimaan piutangnya segini, gaji segini, utilitas segini, investasi segini, biaya lain-lain segini, biaya bahan baku segini. Ditebak aja, Vi. Kondisi arus kasnya gimana? Positif, negatif? Di sini sudah Maksudnya penerimaan piutang itu dia ngutang lagi atau apa, Bu? penerimaan piutang tuh kalau dalam bisnis biasanya ini jadi modal awal. Jadi dianggap sebagai modal awal gitu. Kayak Raffi dapat piutang dari saya 2 juta. Nah, berarti modal kamu di bulan itu atau di tahun itu ya nambah 2 juta karena dapat piutang dari saya gitu. Barik gimana, Rik? Ersyad positif apa? Masih ngitung, masih ngitung. Masih ngitung. Oke. Oke, tak tunggu. Ini yang beda di pengeluaran gaji ya. Terus kas awalnya juga beda, tapi piutangnya di bulan Februari besar nih, 8 juta. Sementara ngeluarin gajinya lebih kecil. Dan dia tidak punya investasi untuk peralatan. Gimana? Positif atau tidak? Tebak aja, Barik. Ayo.
kalau dari penerimaan piutang saya harusnya dua-duanya negatif, Bu. Soalnya nggak ada balance yang positif saya habis ngitung itu tadi. Harusnya apa? Negatif. Iya, karena penerimaan utangnya itu tadi, terutama yang di bulan Februari itu karena 8 juta kan, jadi karena kas awalnya itu, oh, sorry Bu, nanti saya tambah, sorry, salah perhitungan, sebenarnya hitung lagi Bu. Kamu anak matematika ya, Barik ya? Atau anak kimia? Oke, industri saya Bu. Oh, TI. Oh, alat Iya, TI. TI mah biasa ya gini-ginian. Iya nggak? iya tapi udah Gini-ginian. semester 3 Bu, udah lama, lupa ingat. Oh, iya ya, pantas. Nah, deh saya langsung spill. Tapi mungkin barangkali hitungan-hitungan ini salah ya. Mohon sama-sama mengkoreksi apa. Ya nanti ya nek odong-odongnya ya. Ibu sekolah dulu ya. Nah, apa tadi? Piutang di bulan Januari 6 juta. Pengeluaran kasnya ya yang tadi itu semua seret dijumlah hasilnya 8 juta. Otomatis kalau total arusnya kita lihat di bulan Januari negatif. Kenapa? Karena jumlah piutang modal gitu ya. Kita sebut aja modal awal Januari itu tidak sama dengan jumlah pengeluaran kasnya. Jadi dia hutang 2 juta gitu. Tapi kan si Surtinya punya kas awal, Bu, 2,5 juta tadi itu yang dibilang. Oke, kalau punya kas awal berarti tinggal dikurangi aja. Jadi dia masih tetap punya sisa nih ya. 500.000. Kemudian ini 8 juta tadi ya, pihutangnya 8 juta kan di bulan Februari. Makanya saya bilang ini yang paling ngerti ginian anak akuntansi paling benar gitu ya ngitung arus kas itu. 3,6 tambah 1 tambah 1,2 berapa? 3 tambah 1 4 tambah 1 5. 5 tambah 8 5,8 tambah 1 6,8. Benar ya. Terus kemudian total arus kasnya 8 juta ini dikurangi 6,8. Sorry, ini salah deh kayaknya. 8 juta dikurangi 6,8 berapa? Bener ya? Bener, bener. Bener 1,2. Bener 1,2 ya. Sisanya 1,2. Tapi di bulan Februari dia punya uang 500.000 dari sisanya. Makanya 500.000 ini masuklah ke sini dia. Di kas Februari. Begitupun sampai Maret, April, Mei. Jadi dia selalu nanti sisa ini naik ke bulan selanjutnya, naik ke bulan selanjutnya. Sampai akhirnya sisanya 1,7 di bulan Februari. Berarti masih positif ya, walaupun piutangnya lebih besar. Itulah makanya, tidak serta-merta ketika kamu punya piutang, bisnis kamu tuh gagal. Gimana ya? Ya itulah, bisnis kamu tuh gagal. Jadi, makanya yang paling paham tuh anak akuntansi. Nanti dia bisa ngasih suggest terkait keputusan yang harus kamu ambil. Kamu mau ganti varian, mau nambah cabang gitu ya. Kayak siapa? Mie yang pedas itu apa namanya, Rafli? Gacoan itu kan sampai duar gitu ya, di banyak kota besar tuh banyak banget. Di Depok aja ada berapa tuh cabangnya, belum di Surabaya Raya ini ada berapa cabangnya mie gacoan. Saya pikir kok banyak banget duitnya dia gitu ya, tapi itu udah pasti dihitung sama orang akuntannya dia, ini masih cukup kok untuk bisa nambah cabang gitu. Jadi untungnya masih sangat lebih ketika dia nambah cabang baru. Nah, ini yang saya bilang, profit dan kas itu dua hal yang beda. Nah, saat profit positif, tadi yang saya bilang di awal, bisa jadi arus kasnya negatif. Kayak tadi, profitnya positif, arus kasnya negatif. Arus kasnya negatif, negatif 2 juta. Tapi profit 500.000 gitu ya. Jadi jangan takut dulu, udah gede nih hutangnya, atau ada hutang nih gitu. Atau sebaliknya, profitnya negatif, tapi arus kasnya positif. Bisa jadi kedua-duanya gitu ya. Contohnya ini tadi. Nah, nanti di PPT nanti teman-teman harus bisa menghitung ini. CPP, CVP gitu ya, CVP. Ini berkaitan juga dengan break even point, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa membuat atau mengetahui ya, bukan membuat, mengetahui produk teman-teman ini sudah untung atau belum. Atau untung di bulan berapa, atau untung ketika unit yang terjualnya berapa. Jadi harus tahu dulu BAP-nya itu, kondisi nol tadi, itu kapan terjadinya gitu. Ini kalau mau tahu lebih lengkapnya silahkan ulik sendiri, dan nanti setelah ini ya jangan lupa diingatkan, saya dikasih di
diingatkan untuk kirimkan proposal gitu. Nanti saya kirimkan proposalnya ke grup teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat bagaimana menghitung CVV gitu kan. Ingat baik-baik. Nih ya, sekali lagi untuk yang mau shifting karir, yang pengen di well established company gitu. Harus paham tadi apa ada, berarti kalau tambah ini jadi 4. Yang pertama STP, yang kedua 4P, bauran pemasaran 4P atau 7P. Kemudian jadi 3 deng. Kemudian 3 break even point tadi ya, yang keempat CVV. Itu 4 ini modal dasar teman-teman udah. Ikutin aja, kalau bingung coba ikut course-nya di MyScale Academy. Pasti insya Allah teman-teman terbuka gitu ya menuju lembah profesional pekerjaan pertama gitu. Ngapain? Atau bahkan mungkin bisa teman-teman untuk jadi bergaining position ketika wawancara, teman-teman pakai ini ya. Saya paham Pak bagaimana volume produksi itu dipengaruhi oleh variable expense per unit dan total fixed expense. Bukan jurusan saya kimia, Bu. Saya nggak nyambung ngomongin ini apa sih, Bu? Gitu ya. Apa-apa. Iya, nanti ya naik odong-odong ya. Nggak nyambung, Bu, ngomongin ini gitu ya. Nggak paham. Saya kan pahamnya Haji Lina beli baju apa Rafli masih itu nggak sih dulu saya waktu SMA belajar kimia itu hidrogen, litium dan lain-lain gitu. Nggak apa-apa teman-teman, ilmu kayak gini tuh bisa banget teman-teman pelajari tanpa harus teman-teman kuliah di jurusan tertentu gitu. Yang penting teman-teman paham gitu. Buktinya banyak kok orang yang sekarang karir itu udah makin lebar gitu ya, nggak harus yang satu arah gitu kan. Jadi banyak banget orang yang shifting gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Bagaimana bisa menentukan break even point? Caranya nggak lain nggak bukan adalah dengan bisa menganalisis CVV. Jadi kalau kamu bisa ngerti deh konsep dasarnya aja, CVV itu ngapain gitu kan ini. Kamu paham nanti si company itu bisa tahu kondisi break even point-nya itu seperti apa gitu. Jadi biaya, volume sama profit dikaitkan ini, terutama yang ini ya teman-teman. Itu ada hitungan simpelnya juga ada kok, nanti saya kasih ya contoh hitungannya. Dan ini vital banget untuk perusahaan, penting banget. Biasanya juga gitu ya, apalagi kalau kamu udah wawancara yang keempat kali misalnya ya kan biasanya wawancara pertama sama HR, nanti naik lagi. Apalagi kalau udah naik-naik sampai naik ke BOD gitu ya, Board of Director, itu biasanya pertanyaannya udah makin susah gitu. Nah, teman-teman harus bisa mempersiapkan ini, apalagi kalau kayak model cerita suami saya gitu ya, kemarin dia baru ngerekrut anak MT, anak SBM ITB untuk ngebantuin dia. Dia sekarang lagi di Nabati, teman-teman udah pindah perusahaan. Nah, tesnya gimana? Kan saya suka nanya gitu, bagi dong cara tesnya gimana untuk mahasiswa. Ternyata ya lumayan gitu ya. Cara tesnya gimana? Biasanya kalau di dia gitu ya, karena kan setiap company bisa beda-beda. Untuk nguji si mahasiswa itu, si fresh graduate ini ngerti atau enggak sama bisnis gitu kan, kasih aja dia data mentah. Gitu. Dikasih data mentah berapa ratus gitu ya, atau berapa ribu, ratus deh kayaknya, jebret. Terus nanti suruh nih, Rafli ini ada data mentah, kamu analisis, apa namanya, kok lupa saya, gara-gara ini, saya tunggu. Kamu analisis bagaimana insight marketing analis Asia Pasifik untuk produk kategori beverage. Terus kamu dikasih data. Datanya data perusahaan itu. Atau data sesuatu deh, data yang common misalnya. Nih, nanti 1 minggu lagi kita meeting. Kamu buat PPT-nya, kamu jelasin data itu, kamu kasih marketing insight Asia Pasifik di beverage. Kenapa beverage-nya di Asia Pasifik seperti ini, kayak gitu. Kenapa di negara yang lain, Eropa misalnya, kayak gitu. Ngambil datanya dari mana, terserah kamu. Gitu. Terus saya sampai kaget melongo gitu. Hah? Wawancaranya kayak gitu. Gila ya, pantesan aja anak-anak banyak yang gak lolos. Dia kan gak belajar itu di kampus, saya bilang gitu. Itu rugi banget, licik lah untuk seorang, kalau dia udah profesional sih oke gitu ya. Tapi kalau untuk fresh graduate yang apalagi dari jurusan kimia misalnya atau matematika yang dia nggak diajarin itu, terus gimana dia bisa paham gitu kan. Terus jawabannya simpel banget teman-teman. Ya kalau dia mau masuk industri itu, dia tahu misalnya uangnya besar gitu ya, harusnya dia mau berusaha dong untuk cari tahu. Terus saya cuma ketawa aja. Jadi ternyata mereka nggak mau tahu teman-teman. Si orang-orang di apalagi di dunia profesional gitu ya, di perusahaan,
ya kamu dibayar dapat salary yang besar, kamu pun harus effort yang besar gitu untuk dapat salary besar itu. Makanya MT-MT di FMCG itu gila deh gitu ya. Lumayan menurut saya dibandingin PNS gitu ya, jauh atau dibandingin PNS mah. Untuk jadi, tapi ya itu tadi kerjanya profesional. Jadi makanya coba deh dari sekarang teman-teman kalau belum paham ginian, belum paham BAP, belum paham 4P, STP gitu ya, kamu ikutan deh My Skill Academy gitu. Murah cuma 200-100 ribu, ambil yang kelas-kelas yang murah gitu untuk dapetin insight itu gitu ya. Jadi kamu nanti tahu SEO, Search Engine Optimization, gimana kalau saya cari susu recommended untuk bayi gitu. Muncul langsung merek susu tertentu di paling atas. Itu biasanya dia beli gitu ya, Barik ya. Di TI kamu belajar tuh SEO bagaimana ketika ngetik sesuatu tuh muncul paling atas tuh biasanya dia beli ke Google atau bahkan ada cara tertentu untuk bisa bikin si merek itu tuh naik. Ada di 1, 2, 3, 4 teratas di mesin pencarian. Itu ada ilmunya sendiri dan kalau di startup tuh ada kerjaannya SEO spesialis. Tapi saya nggak saranin startup ya di tengah krisis global dan semuanya ini gitu ya, pemanasan iklim dan lain-lain, startup masih agak sedikit rentan gitu ya, apalagi startupnya yang baru banget, kecuali startupnya memang disokong oleh investor besar gitu. Pun itu juga tidak menjamin gitu kan. Oke, itu intermezzo aja ya teman-teman. Jadi sekali lagi, nah ini contoh apa kok contoh ini yang break even. Sekali lagi saya sangat mensuggest teman-teman untuk dari sekarang, yuk mumpung belum lulus, mumpung masih ada waktu, walaupun cuma 6 bulan lagi, walaupun cuma 3 bulan lagi, pergunakan 3 bulan itu, atau bahkan gini teman-teman, kamu bikin strategi, kayak senior saya yang 2 tahun itu. Jadi kamu taruh lulus mau bulan apa, wisuda ITS itu misalnya ada bulan apa, Maret ya, atau Februari. Nah, kamu bikin TA-mu itu lulus di bulan-bulan ini, November, Desember gitu kan. Terus Januari, Februarinya ngapain? Kamu kurs My Skill Academy dan percantik CV dan lain-lain. Jadi, tapi belum lulus, belum yudisium gitu loh. Cuma TA-nya udah selesai. Nah, sebelum TA kamu, sebelum yudisium, kamu buat ngelamar-ngelamar ke si company dan kamu kasih janji. Saya akan, atau kamu sekalian magang tuh ada. Kayak ini, saya cerita sedikit ya. Jadi ada anak magang, percaya nggak kamu? Dari Persatya Mulia. Kamu tahu nggak kamu situ? Di Jakarta, Universitas Persatya Mulia. Mungkin kalau orang Jawa Timur asli belum pernah dengar gitu ya. Tapi ternyata kalau tahu ya, kalau kata suami saya itu malah bagus banget mencetak generasi yang siap pakai di dunia kerja. Bahkan kalau dibandingin sama ITS mungkin masih lebih bagus itu gitu ya. Untuk yang siap pakai ya, di kategori tertentu, di kategori lainnya ITS juga lebih bagus gitu ya. Tapi terus kemudian saya sampai gini, masa sih anak Prasmo sama ITS gitu kan? Kok dibandingin ya lebih bagus ITS lah, saya bilang gitu. Tapi ternyata untuk siap pakainya tuh enggak, teman-teman. Kenapa? Karena anak Prasmul tuh dia benar-benar dari mulai kuliahnya tuh dilatih untuk kamu paham perusahaan tuh ngomongin ini dan kamu harus ngerti itu gitu. Nah, singkat cerita, ceritanya ada anak magang di perusahaan suami saya, si Nadia lah, namanya Nadia. Waktu itu ya. Masih ada deh sekarang kayaknya masih di Suntory di anak. Terus kemudian em, dia karena magang, bukan karena magang, ketika magang itu kerjanya bagus, akhirnya bosnya ngepropose, Nat, lo kalau lulus, lo jangan kemana-mana ya, kirim CV lo ke sini. Singkat cerita, beneran tuh dikirim ya. Jadi pas dia habis wisuda, bener langsung kerja di Suntory, teman-teman, lewat bosnya itu. Mantan atasan dia waktu magang. Ingat ya, intern di perusahaan swasta tuh biasanya kamu bener-bener kerja apa ya, like profesional gitu lah dan digaji biasanya. Ada uang transport dan makan siang biasanya. Nah, singkat cerita sudahlah tuh ya, diambil sama bapak itu dan digaji gitu kan. Nah, karena Nadia ini fresh graduate, dia bingung tuh kalau akhir tahun kan biasanya suka ada SPT-SPT gitu ya, bikin-bikin pajak. Akhirnya minta ke suami saya untuk minta tolong, bagaimana sih mas ini pajaknya gitu ya, saya nggak ngerti, dikirimin lah, ya udah sini gue bantuin kata suami saya gitu ya. Akhirnya dikirim lah tuh SPT-nya Nadia gitu ya, datanya. Pas suami saya ngebantuin laporan SPT, ternyata suami saya kaget tuh, dia kan anak baru kemarin gitu ya, baru masuk anak magang gitu kan, kalau dari pajak ketahuan dong teman-teman gaji bersihnya berapa, kan bisa dihitung. Dan suami saya kaget, oh gajinya segitu gitu ya. Itu eh, bagi suami saya itu terlalu besar untuk ukuran fresh graduate. Waktu dia dulu fresh graduate gajinya nggak segitu gitu ya. Tapi ternyata ketika di Jakarta dan ngelihat anak MT fresh graduate kok gajinya besar banget begitu. Itulah kenapa saya suggest banget ke teman-teman kalau mau cari kerja apalagi orang Jawa Timur asli, coba pindah merantau ke Jakarta atau Bandung gitu ya.
Karena siapa tahu gitu. Hari ini kamu tinggal di tengah desa dapat bidik misi, besok-besok kamu dapat MT, gajimu udah 9-10 juta per bulan. Kan kita nggak pernah tahu masa depan itu, asal kita mau coba gitu. Gitu ya. Dan kita mau belajar banyak hal gitu. Nah, ini kayak gini-gini tadi yang saya bilang. Kalau ditanya ketika wawancara, terus Rafli, kamu tahu nggak BIP itu apa? BIP itu buat apa sih? Ngapain sih? Minimalnya konsep ini kamu paham. Jadi benar-benar kamu tuh siap pakai. Makanya itulah saya bilang tadi, kan saya tanya nih ya ke suami saya dan beberapa teman suami saya gitu ya. Apa sih Mas yang menyebabkan seseorang mahasiswa itu gagal ketika interview pertama atau gagal ketika dapat kerja pertama? Jawabannya tuh selalu sama, teman-teman. Karena mereka ngirim CV yang sama di banyak industri. Jadi ketahuan CV-nya tuh template gitu lah. General banget. Sementara si company ketika mau nerima Rafli atau nerima Ersyad, dia tuh pengen Ersyad yang siap pakai gitu loh. Jadi kalau dikasih kerjaan tuh kamu udah mudeng. Kerjanya ngapain, kamu harus ngapain tuh udah ngeh gitu loh. Itu yang ternyata banyak dikeluhkan oleh recruiter gitu ya. Kerjaan mah banyak, cuma masalahnya yang nyari anak yang fit ini yang susah gitu. Kebanyakan anak mahasiswa sekarang apalagi gitu ya, dia merasa ITS gitu, apalagi IPK-nya 3,9, terus dia udah sombong gitu ya ketika wawancara. Ini saya Rafli, penerima PKM, menerima ini gitu ya, IPK-nya tinggi. Tapi dia ditanya ini, ditanya itu, yang job desk-nya dia nanti dia bingung. Akhirnya apa? Nggak fit, ya udah mental, walaupun IPK kamu tinggi, kamu dapat PKM apa gitu ya. Tapi ditanya hal-hal dasar tentang sesuatu yang akan jadi kerjaanmu, kamu nggak ngerti. Makanya saya bilang, bikinlah matriks jenis pekerjaan di Excel untuk dirimu. Rencana matriks kerja Rafli 2024. Industri FMCG, industri oil and gas. Breakdown lagi, kalau di FMCG masuknya kemana bidangnya. Marketing, finance, apa misalnya. Di marketing itu ada apa? Kamu buat CV disebar ke satu industri yang sama, tapi kamu tinggal bedain dikit-dikit aja. Ingat, beda industri, beda insight-nya, teman-teman. FMCG itu beda sama oil and gas. Jadi, cara kamu mulai CV-nya juga pasti beda gitu. Kalau mau disamain, saran saya begitu ya, samainlah jenis industrinya. Jadi, satu CV disamain sebar, oke, tapi ke industri yang sama, yang mirip. Kalau udah shifting industri, apalagi kamu masuk industri pertambangan, udah beda lagi gitu ya. Ngomongin marketing, tapi marketing tambang, marketing alat berat, beauty, ya udah beda lagi gitu. Cara, apa ya istilahnya, cara kerjanya udah beda, karena industrinya beda. Gitu. Ini ya, 3 hal dasar ini tentang break even point, teman-teman wajib, saya bilang wajib. Untuk apa? Untuk besok teman-teman kalau mau ngelamar kerja. Kamu harus ngeh, ngapain. Kenapa? Again, mau itu BUMN, modelnya Pertamina, modelnya oil and gas, modelnya kereta api, modelnya apapun, pasti dia pengen untung, teman-teman. Apalagi perusahaan, udah jelas perusahaan itu kalau kamu digaji kan sama profit ya. Nah, bagaimana sebuah perusahaan atau sebuah organisasi bisa untung tanpa dia tahu kondisi ini, tanpa kamu paham kondisi break even ini? Itu nggak mungkin banget. Jadi kalau dari sekarang ada teman-teman yang bercita-cita ingin kerja di well established company, jadi profesional gitu ya, teman-teman minimalnya ngerti aja 3 hal dasar tentang break even point yang ini gitu ya. Insya Allah lurus jalannya. Oke, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Ini sampai jam berapa ya? Tunggu. Kasihan juga teman-teman. Gitu. Nah, ini contohnya ini ya. Gimana sih ini? Nah, langkah-langkah CVV untuk menentukan BAV ini tadi. Dari CVV itu bisa jadi BAV itu gimana? Nah, kamu hafal ini. Tahu biaya tetapnya berapa, contribution CMU-nya berapa, ketemu deh BAV-nya nanti. Lengkapnya ada di hitungan ya, kamu nggak akan ngerti kalau cuma gini doang. Nanti saya kasih cara hitungnya deh ya. Ingetin saya ya kalau saya lupa. Nah, ini contohnya teman-teman. Nanti PPT-nya juga ini saya kasih. Contoh BAV yang
dipisahkan berdasarkan perilakunya gitu ya. Si Surti lagi. Biaya variabelnya berapa? 5.000. Harganya 10.000, biaya variabel 5.000, biaya tetap ada lain-lainnya. Fred itu 3.500.000. Nah, cara ngitungnya gimana? Simpelnya biaya tetap tadi 3.500.000 dibagi CMU-nya. CMU-nya itu berapa? 5.000. Jadi isinya hasilnya berapa? 700 unit. Bisa juga dihitung pakai ginian. Kalau tadi kan cuma ketepaan aja lakunya 700, kebetulan 0, ya udah itu BAP gitu ya. Tapi kalau mau dihitung beneran, bagaimana cara menghitung BAP rumusnya kayak gini. Agak ribet sih ngitungnya. Cuma yang penting teman-teman paham ininya aja nih, yang 3 tadi tuh. Nah, ini dia yang ini. 1, 2, 3 ini. 2, 3. Ingat ya, semua industri. Kamu mau ngelamar di industri apapun, pasti pengen untung. Pasti dia harus tahu BAP gitu. Tuh. Jadi kalau mau untung harus lebih dari 700. Jadi kalau sama 700, profitnya 0. Sudah dipastikan gitu. Kok pentingnya apa untuk tahu profitnya 0 ya? Kalau terus-terusan 0, yang nggak untung bangkrut lah lama-lama. Ya nggak? Seperti apa? Seperti Gotoh. Ya, benar. Saya punya teman, ini jujur aja ya, kalau ada yang masih minat di Gojek, saran saya jangan. Di Gojek, teman saya itu pindah. Dia pernah jadi shift operationnya Gojek waktu itu. Tapi udah pindah sekarang. Terus saya tanya kan, ini kenapa lu pindah gitu ya? Gojek kan udah bagus, lalala gitu kan. Ternyata dijawab apa? Wah, dalamnya kacau deh katanya gitu ya. Dalamnya tuh sudah ya gitulah ya, bongkar pasang dan lain-lain ya. Ternyata singkat ceritanya aja nih ya teman-teman, mereka udah nggak cukup untuk nanggung operasional di dalamnya gitu. Makanya itulah kenapa dia harus merger sama Tokopedia waktu itu. Bahkan waktu itu di 2022 awal kalau saya nggak salah, itu Gojek cuma punya anggaran, kalau nggak disuntik ya, kemudian kan disuntik tuh. Kalau kalian ada yang ngeh. Sebelum disuntik itu dia cuma punya uang menutup untuk biaya operasional tuh paling lama waktu itu 6-8 bulan. Jadi kalau nggak buru-buru join sama Tokopedia dan nggak disuntik kemudian, ya udah kolaps gitu ya. Karena gede banget biaya operasional Gojek itu gede. Dari mana coba gedenya? Gaji, utility, biaya tenaga kerja langsungnya besar. Kalau Rafli kerja di sana, jadi misalnya apa? Tim marketing atau tim operation gitu ya, gajinya besar sekali Rafli, bisa 2 digit. Beneran, walaupun kamu umur seumurmu gitu ya, sangat bisa, apalagi di startup. Memang gajinya besar ya, high risk high return gitu. Jadi kalau mau gaji besar bisa dimulai dari startup, misalnya ya tahun pertama, tahun kedua, habis itu jangan lama-lama. Setelah 2 tahun pertama pindah, cari well established company, Indofood atau itu salah satu strategi gitu ya, atau UT itu ya di bawah Astra. Kenapa? Terakhir ya, sebelum saya tutup kelas hari ini. Kenapa? Karena biasanya well established company itu ngasih plus-plusnya tuh banyak. Plus-plusnya apa? Plus-plus belajar. Jadi ketika nih nanti ya, ini terakhir ya teman-teman, ketika Ersyad wawancara, kalau ditanya sama BOD-nya gitu ya, Ersyad apakah ada yang ditanyakan? Jangan langsung bilang, cukup Bu, cukup Pak, nggak usah, nggak boleh bilang kayak gitu. Tapi kamu harus ngasih value ke si interviewer. Apa itu? Misalnya, apa yang ingin tanyakan? Kira-kira Bu, apakah program perusahaan dalam 5 atau 7 tahun ke depan yang kira-kira saya bisa berpartisipasi untuk membentuk diri saya? Atau kedua, kira-kira adakah pelatihan atau sertifikasi yang bisa saya reach di perusahaan ini yang sesuai dengan apa yang tujuan yang saya buat gitu ya, atau apa yang saya inginkan. Jadi kamu cari bagaimana meningkatkan personal development-mu dalam perusahaan itu. Ketika kamu dikasih waktu, kesempatan untuk bertanya. Jadi kalau dia kasih bertanya, jangan cukup-cukup karena takut nggak diterima gitu ya. Terus kemudian terakhir mulu. Ketika kamu ditanya mau gaji berapa Ersyad, kamu jangan jawab seikhlasnya Bu, Ibu mau gaji saya berapa. Waduh itu Ersyad, kalau kamu jawab kayak gitu udah haram banget ya, apalagi di dunia profesional, nggak boleh. Kenapa? Artinya kamu nggak bisa menentukan value dirimu. Kenapa? Mau terserah ibu, saya gaji 2.000 sebulan mau Ersyad? Kan enggak ya?
gitu. Jadi apa, Bu? Ersyad harus bisa ngitung biaya per bulan Ersyad itu berapa yang dikeluarkan gitu ya. Yang normal tentunya ya, bukan yang ditinggi-tinggikan, yang normal. Lalu kemudian, Bu, kan saya nggak pengen digaji standar-standar aja, Bu. Ya, kamu bisa cerita, Bu, atau Pak, misalnya wawancaranya gitu ya. Saya punya 2 adik dan adik saya yatim, ayah saya sudah meninggal, sehingga pengeluaran saya per bulan harus ditambahkan dengan pengeluaran 2 adik saya. Dan kemudian saya juga ingin menikah dalam misalnya 5 sampai 7 tahun mendatang gitu ya. Sehingga dari sekarang saya harus menabung untuk biaya pernikahan saya. Walaupun saya belum punya calon misalnya. Gak apa-apa loh berjaning kayak gitu. Tapi yang jelas kamu bilang, oke Pak, dari itu semua biaya-biaya yang saya totalkan dari mulai transportasi, terus biaya apa internet per bulan, saya rasa saya layak digaji sebesar sekian, misalnya 9.500.000 berdasarkan hitungan saya. Kamu harus bisa berjaning kayak gitu. Terus kemudian kalau kata perusahaannya gitu ya, wah terlalu besar Ersyad 9.500.000 untuk fresh graduate gitu. Kamu bisa berjaning lagi, Bapak mohon izin, saya bisa melakukan ini seperti yang sudah tersedia di portofolio saya sehingga saya merasa saya layak digaji segitu. Ingat teman-teman, HR ketika dia open recruitment pasti punya budget. Percaya, pasti punya budget. Terus kemudian kalau di perusahaan A kamu tidak dihargai sesuai yang kamu inginkan, tapi yang kamu inginkan normal ya. Ya itu bukan masalah kamu bodoh atau kamu jelek jadi kamu tidak diterima oleh perusahaan itu. Tapi apa? Budget yang dipunya perusahaan tidak sinkron dengan apa yang kamu miliki. Hah, gimana Bu Deti? Contohnya, atasan suami saya waktu di Suntory, umurnya baru 40 lebih sedikit. Gajinya udah kepala 4, kalian bayangin. Gila nggak? 4, depannya 4 gitu kan. Itu kan yang menurut saya sih gila banget ya. Masih muda tapi gajinya udah segitu. Karena dia bestie banget sama suami saya ya. Akhirnya ya buka-bukaan, cuma buka-bukaan kepala depannya aja 4. Cuma hasil belakangnya nggak tahu berapa, 4, 48, 43, 41 nggak tahu. Terus saya bikin saya kaget, oh ternyata dalam dunia profesional bisa banget ya orang sebelum 40, orang baru 40 gajinya udah kepala 4. Itu bisa banget dibandingin dosen gitu ya. Yang ya kamu lihat aja dosen berapa sih gitu ya gaya gajinya gitu kan. Beda sama profesional. Nah, terus kemudian yang jadi insight adalah teman-teman, kok bisa Mas itu gitu ya dapat gaji segitu gitu. Ternyata teman-teman ini yang dia lakukan. Dia selalu menghargai diri dia sesuai yang dia inginkan dengan tentunya dengan riset pasar ya. Kalau kamu baru fresh graduate bisa A B C D E, kamu layak digaji berapa sih? Kamu riset dulu pasar. Teman-temanmu, saudaramu di Google, banyak di internet sekarangnya terbuka. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang menawari dia gaji di bawah yang menurut dia setelah dia riset pasar dan riset diri dia layak segitu dan tapi perusahaan ngegaji di bawah, dia selalu nggak mau. Jadi dia lari lagi ke perusahaan lain, ngelamar lagi gitu. Sampai si perusahaan sama dia tuh fit gitu ya, ngefit. Dia minta 35, tapi budget perusahaan nggak masuk untuk level jabatan itu 35 juta misalnya. Ya udah dia lari ke perusahaan B, lari ke perusahaan C, oh masuk nih di C. Gitu ceritanya teman-teman. Jadi kalau di level profesional bisa jadi harga kamu tuh sangat fit di satu perusahaan dan mungkin sangat tidak fit di perusahaan lain. Cara tahu fit atau tidak fitnya gimana Bu Deti? Sering-sering ngelamar, sering-sering nyoba. Jadi kalau hari ini kamu masih digaji UMR Surabaya 4,2, percayalah di Jakarta sana ada MT baru masuk gajinya sudah 9 juta di perusahaan. Gitu. Jadi Bu Deti ngomongin gaji-gaji mulu, bukan apa-apa teman-teman. Ada banyak orang di dunia ini, bahkan saya punya dosen dulu ya waktu di ITB, Pak Tasrif namanya, dia ahli sistem dynamic. Di Indonesia ketika satu universitas di Malaysia itu mau minta sistem dynamic, ini anak TI pasti ngerti ya, Barik ya, sistem dynamic itu apa. Ketika diminta gitu ya, dosen dari MIT untuk ngajar sistem dynamic di Malaysia, kata MIT apa? Itu loh di Bandung ada namanya si Tasrif, bisa sistem dynamic. Dan ternyata teman-teman, dosen saya itu, dia di umurnya yang tua, dia baru tahu kalau harga untuk ngajar sistem dynamic itu semahal itu ternyata kalau di Malaysia. Yang selama ini dia kalau di Indonesia jadi pembicara ngomongin sisdin itu paling dibayar pembicara gitu ya, paham kan?
paling 1 juta 2 juta gitu. Tapi kalau dia sekarang dia waktu itu dia jadi dosen terbang akhirnya ke Malaysia gitu ya, dibayarnya mahal banget gitu. Jadi ada ternyata banyak orang di dunia ini yang dia sebenarnya capable enough untuk sesuatu, tapi karena dia tidak punya knowledge yang banyak terhadap apa istilahnya range harga terhadap dirinya dan ability yang dia punya, akhirnya tadi dia merasa oh ya udahlah saya mah rendah aja gitu. Kayak tadi Erset kalau ditanya berapa gajinya, terserah ibu aja. Itu kan artinya paham nggak? Nah, beda ya sama kamu firm saya mau digaji segini karena saya bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Nah, kalau kamu sekarang masih bingung belum bisa ini, bisa ini, bisa ini, di waktu yang terbatas ini yang tinggal 6 bulan, tinggal 3 bulan lagi belajar. Coba My Skill Academy, coba apalagi Revoyu, banyak banget yang kayak gitu-gitu. Atau kalau mau nggak mau ngeluarin uang, coba otodidak di YouTube. Gitu. Kenapa saya bilang My Skill Academy? Biar dapat sertifikat. Sertifikat itu masuk dalam portofolio kamu. Gitu. Ersyad, Certified by Ruang Guru, Marketing Skills, Pivot misalnya, apalah gitu ya ada namanya. Itu kan jadi bisa jadi untuk bergening position juga ketika nanti kamu mau bergening gaji. Jadi harapan saya semua teman-teman di kelas ini semoga ketika nanti melamar kerja ataupun punya kerjaan sendiri, teman-teman dihargai layak sesuai ability yang teman-teman punya. Ingat, sering-sering riset untuk diri sendiri karena tidak ada yang pernah peduli sama diri kamu selain diri kamu sendiri. Jadi mulai hari ini karena kamu sudah besar, tidak usah lagi ngelihat temanmu kanan kiri, biarkanlah semua bunga itu mekar di waktunya masing-masing, dan teman-teman harus mekar di waktunya teman-teman. Dengan apa? Dengan teman-teman mempersiapkan diri dari sekarang. Mumpung belum terlambat. Gitu ya. Cukup? Ada pertanyaan nggak? Si pada tidur semua jangan-jangan. Jam segini. Oke. Pokoknya minggu depan kita udah lebih juga nih baterainya. Minggu depan kita presentasi ya, teman-teman, presentasi 2, syukur-syukur sudah mau menjelang finish ya, apa namanya, tugas kelompoknya. Jadi nanti yang harus sudah masuk dari awal ide bisnis sampai ke STP 4P, sampai ke keuangan ya. Jadi kalau masuk keuangan sih sebenarnya presentasi finish ya, presentasi final, tapi untuk apa sih namanya? Poster dan lain-lain gitu ya, hal-hal yang dikumpulkan nanti itu belakangan aja. Untuk minggu depan, teman-teman persiapkan seluruhnya dari ide bisnis sampai yang terakhir ini, keuangan gitu ya. Nanti saya berikan contoh proposalnya, silahkan teman-teman buat proposalnya gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ini boleh di grup atau page saya ya, teman-teman. Terima kasih banyak, semoga hari ini bisa ada kebaikan yang kita ambil bersama ya, teman-teman. Saya tutup ya kelasnya, sudah malam juga.